Keutamaan Al-Quran atas semua perkataan. Judul bab ini merupakan redaksi hadis yang maknanya dikutip At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan Azza wa Jalla berfirman, Barang siapa yang disibukkan Al-Quran dari mengingatku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan firman Allah atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh ciptaannya. Para periwayatnya tergolong sikoh terpercaya kecuali Athiyah Al-Aufi, dia periwayat yang lemah. Ibnu Ad-Durais meriwayatkan juga dari Al-Jarrah bin Ad-Dahak, dari Alqamah bin Mirsad, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian dia berkata, dan keutamaan Al-Quran atas semua perkataan seperti keutamaan Allah atas ciptaannya, dan yang demikian itu bahwa ia berasal darinya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran seperti utrujah, rasanya enak dan aromanya wangi. Adapun yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, rasanya enak dan tidak ada aromanya. Perumpamaan orang fajir, pelaku dosa besar yang membaca Al-Quran seperti raihanah, aromanya wangi dan rasanya pahit. Perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah, rasanya pahit dan tidak ada aromanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5020. Kalimat rasanya enak dan aromanya wangi dikatakan sifat iman dihususkan dengan rasa dan sifat tilawah dihususkan dengan aroma. Karena iman lebih tetap dan kuat dalam diri seorang mukmin daripada Al-Quran, mungkin saja didapatkan keimanan tanpa bacaan Al-Quran. Demikian pula rasa lebih kuat bagi suatu materi daripada aromanya. Terkadang aroma suatu benda bisa hilang, tetapi rasanya tetap ada. Kemudian dikatakan hikmah penghususan utrujah dalam perumpamaan ini dan bukan buah-buahan lain yang mengumpulkan rasa dan aroma yang baik seperti apel dan sebagainya adalah karena kulit bijinya dapat dijadikan obat dan dari bijinya dikeluarkan minyak yang memiliki banyak manfaat. Sebagian mengatakan bahwa jin tidak mendekati rumah yang ada utrujah, maka hal ini sesuai dengan Al-Quran yang tidak didekati setan dan pembungkus kulitnya berwarna putih sehingga sesuai dengan hati orang mukmin. Di samping itu, buah ini memiliki kelebihan lain, seperti bentuk yang serasi, indah, warnanya menawan dan lembut. Jika dimakan, di samping rasa lezat, juga bisa membantu pencernaan. Ia memiliki kelebihan-kelebihan lain seperti disebutkan dalam kitab Al-Mufradat. Dalam riwayat Syu'bah dari Qatadah, seperti yang akan disebutkan setelah beberapa bab disebutkan, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini adalah tambahan yang menafsirkan substansi perumpamaan bahwa yang dimaksud adalah orang membaca Al-Quran dan tidak menyalahi kandungannya, baik berupa perintah maupun larangan, bukan membaca secara mutlak. Hadis ini memuat keterangan keutamaan pemerhati Al-Quran, pembuatan misal untuk menyederhanakan pemahaman, dan maksud membaca Al-Quran adalah mengamalkan kandungannya. Kesesuaian hadis dengan judul bab adalah dari sisi adanya keutamaan pembaca Al-Quran dibanding selainnya. Konsekuensinya adalah keutamaan Al-Quran atas semua perkataan sebagaimana keutamaan utrujah atas semua buah yang ada. Dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya sama seperti utrujah, rasanya enak dan aromanya wangi.
Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran namun mengamalkannya sama seperti kurma, rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah, rasanya pahit atau busuk dan aromanya pahit. Hadis riwayat Bukhari nomor 5059.